Ayo menjelajahi spiritual dunia dan akhirat melalui kekristenan. Nah, terjatuhnya wahyu ini bisa digambarkan di dalam pewayangan kisah tentang para dewa dan dewi. Tapi menjadi syarat pertama untuk menjadi bekal di dalam perjalanan, supaya ada yang menjamin secara akurat, yaitu dengan sangu ketebusan Yesus. Karena taruhannya itu adalah arti kehidupan itu sampai kekal. Pentingnya agar tidak tersesat di dunia spirit roh halus, terpedaya ke sana, sehingga bisa melihat di dunia ini secara spiritnya yang mempunyai kehidupan tidak kasat mata. Sebab ada kerajaan roh halus dan ada kerajaan roh kudus. Jadi tidak main-main dengan dunia spiritual. Perjalanan roh yang disebut perjalanan spiritual itu dengan ngelakoni sebagai pelaku. Ketika segala hal yang kita jalani mulai menjadi kehidupan, yang dikatakan sebagai pengalaman itu jadi hidup kalau dengan kita sendiri ngelakoninya. Ketika sudah sampai puncaknya melakoni itu, seperti jadi disajikan atau dihaturkan. Nah, kepada siapa diaturkannya? Ini bedanya. Sudah ada yang menanti di balik layar kehidupan itu. Jadi kalau orang Jawa itu percaya ada penjaganya. Karena manusia itu kan mempunyai 3 dimensi yang harus ditembus. Jadi setiap dimensi, ke satu dimensi raga yaitu tubuh ini, kedua dimensi jiwa yaitu darah batin kita ini, yang bisa melakoni sampai puncak raga dan puncak batinnya itu, baru bisa mulai masuk ke dalam dimensi rohnya. Meskipun anak dilahirkan langsung jadi indigo, mereka itu tidak disadari dari bayi, dari kandungan, sudah dididik batinnya itu hidup, melakoni spiritual, itu tidak terasa mereka itu. Nah, tapi bedanya kalau indigo banyak kan yang dilihat itu kan roh-roh dunia itu, setan-setan itu, perewangan, kawulonya, penjaganya. Tapi indigo tidak melihat roh Tuhan. Nah, ini bedanya dengan kekristenan. Maka ketika sudah menembus pada dimensi raga sampai puncaknya, ibaratnya oleh penjaganya diizinkan untuk menghadap dan menghaturkan. Kalau Kristen itu namanya diindahkan ibadahnya, dilayakkan. Kemudian masuk ke dalam proses kebatinan tabiat jiwa darahnya. Kalau sudah pada puncaknya itu namanya diperkenan. Nah, baru proses spiritualnya untuk memahami kehendak dan rencananya. Pada waktu memasuki tahap yang berbeda, prosesnya pun berbeda. Bertambah-tambah karunia rohnya. Ketika proses mengikut Kristus berjalan salib, itu rapi tersusunnya. Lebih dulu salib itu di dalam raganya, melalui tata cara ibadah. Kemudian sudah sampai puncaknya baru bisa menembus kebatinan jiwanya itu. Kalau sudah sampai puncaknya baru pula menembus di dalam rohnya. Itu perjalanan salib. Dan salib itu adalah kunci kesaktian menjadi sempurna. Mengapa orang-orang sakti, para wali, para dewa tidak menjadi sempurna? Masih membawa dosanya, membawa tabiatnya, membawa ambisinya, emosinya. Maka jalan salib itu adalah kunci kesempurnaan. Puncaknya ibadah tubuh, puncaknya kebatinan, spiritual, puncaknya kebenaran, terang yang gamblang, dalam arti hidup kekal. Maka itu Yesus berkata, akulah jalan, yaitu salib, dan kebenaran. Itu pintu yang melalui dia akan menerima hidup kekal. Itulah kesempurnaan. 3 dimensi itu lakon perjalanan spiritualnya itu berbeda. Seperti pengalaman ketika mendaki Gunung Semeru berbeda dengan mendaki Gunung Rinjani atau Gunung Merapi atau Gunung Slamet. Itu semua berbeda pengalamannya itu dan liku-liku perjalanannya. Sebagai pendaki gunung saja yang berpengalaman itu pasti sudah mempersiapkan dengan secara fisik, membawa mungkin tongkat, cuacanya, makanannya, dengan beban yang dibawanya. Itu pasti detail. Terlebih lagi mentalnya, di sana itu kan ada misterinya. Jadi harus hati-hati dengan membawa bekal spiritualnya apa. Kalau orang itu yang berpengalaman sudah bisa mengenali setiap karakter gunung yang hendak didakinya itu. Terlebih lagi ini perjalanan untuk merapat kepada Gusti yang langsung jujuk saja kepada hal roh. Apa bisa? Roh Kudus itu tidak bisa dilihat, tidak kasat mata. Sehingga lebih dulu harus melalui teladan Yesus sebagai sulung. Mulai dari mengenal perkataannya yang kasat mata,
sampai masuk untuk mengenal ke dalam selera batinnya perasaan Yesus yang semakin halus itu pengenalannya. Kemudian baru bisa mentafsirkan mulai dari feeling, rohnya, tanda-tanda yang sama dengan Yesus yang sudah dikenal itu. Pasti tidak akan salah untuk bisa membedakan rohnya, sebab telah mengenal citra pada setiap perkataannya yang berbeda dengan roh halus. Tujuan mencari Allah, mencari Gusti itu kan untuk mengenalinya, untuk merapat kepadanya. Yang pertama yang harus kita ngelakoni raga. Syaratnya untuk dasar itu menjadi suci, harus menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Itu syarat mutlak, sebagai jaminan. Kalau kita ngutang di bank itu tidak punya modal, ya harus ada yang mau menjaminnya sebagai dasar iman. Ibadahnya menjadi layak untuk diproses. Dari jemaat yang beribadah sampai melayani, nah kemudian sampai mencapai puncaknya itu sebagai tanda direspon oleh Tuhan, diindahkan, dilayakkan itu, maka akan mengalami kuasa mujizatnya menjadi nyata, bahkan sampai bisa melihat ada serangan-serangan. Dan kalau sudah menjadi sebagai hamba Tuhan, ketika puncaknya akan menerima penglihatan yang berguna bagi jemaat yang digembalakannya, yang sedang menghadapi perkara sebelum mereka menyadarinya, sehingga bisa mempersiapkan mentalnya, bahkan bisa menerima penglihatan bagi sesama hamba Tuhan untuk saling mengingatkan. Tetapi bagi mereka yang diproses dan tidak sampai puncak ibadahnya, itu hanya jadi idola, raja-raja, dan kembali turun dari hal spiritnya, justru perlu didoakan oleh jemaatnya. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri itu tidak pernah minta didoakan para rasul muridnya. Hanya waktu dia mengajak para muridnya untuk berjaga, berdoa bersama-sama, bukan untuknya, untuk mereka sendiri. Yesus itu tahu mereka itu akan menghadapi penyangkalan, ketakutan pada waktu Yesus disalibkan. Padahal kalau orang-orang menerima penglihatan betapa saktinya para hamba Tuhan, diserang tidak mempan. Padahal yang diserang ini tidak terasa kalau sedang diserang. Sebab di dalam spirit ada yang mendoakan. Bukan hamba Tuhan itu sendiri yang sakti. Tapi pada waktu ada yang menghadap ke Tuhan, Tuhan menitipkan untuk berdoa bagi hamba Tuhan itu. Tapi bagi si penyerang dan yang diserang ini tidak tahu. Nah itu misterinya. Kegerakan misteri di dalam kinerja rohnya. Ingat tidak dengan kejadian Musa waktu mau dibunuh karena dia tidak mempunyai tanda sunat. Maka Roh Kudus mengingatkan istri Musa segera bergerak untuk menyunat Musa. Ini kan misteri ilahi. Pada waktu Musa menerima pengutusannya, Allah sudah merefleksikan dua kriterianya, tentang kuasanya dan tentang penyelamat. Sebab waktu itu kriteria Yesus sebagai pendamai bagi tubuh dan darah belum dinyatakan. Maka ini hanya bisa diterima oleh orang yang selevel Musa, yang menerima pengutusannya. Sebelum ada jalan salib dikerjakan di bumi ini, hanya orang-orang selevel Musa yang bisa mengalami karya keselamatan atas pelanggaran sebagai nabi bagi bangsa Israel. Namun di dalam Kristus bisa mengalami rahasia misteri ini. Kuncinya adalah bentuk salib Kristus. Dijamin oleh Yesus, ada jaminan. Itu sebagai perjanjiannya. Saya beri kesaksian. Waktu saya baru bertobat, tapi saya itu sudah menjadi pendoa syafaat itu dalam kejiwaan saya. Karena dari kecil kan dididik secara spiritual, kejawen, sudah mempunyai wadahnya. Pada saat bertobat, sehari saja, kalau tidak bersyafaat secara pribadi, seperti kehilangan Tuhan. Nah, pada waktu saya menghadap, diberi penglihatan seorang hamba Tuhan, seperti disantap truk dia, itu di jalan tol, sampai 2 kali berturut-turut, wes-wes gitu, seperti di wajah saya begitu. Saya baru, tapi sudah dipanggil pelayanan. Lalu, saya kan belum mengerti apa-apa itu. Kebetulan ibunya hamba Tuhan ini suka ikut kebaktian di gereja yang saya layani. Saya pesankan ke dia, Bu, saya mendapat penglihatan anakmu mungkin mendapat serangan masalah besar 2 kali. Kemudian saya ceritakan penglihatan saya itu. Dia bilang, benar, tepat penglihatanmu itu. Bukan cuma 2 hal, 3 perkara dia sedang menghadapi. Tolong doakan ya dia. Ya tentu saja saya tidak usah kamu suruh, saya sudah disuruh Tuhan mendoakan. Kalau tidak, lah buat apa saya diberi penglihatan? Itu dulu sering dititipkan kepada saya. Tapi misi seperti itu pun ada masa penuntasannya.
karena saya pun harus terus taat kepada timingnya. Bagi saya pribadi harus terus masuk ke dalam proses yang lebih dalam lagi. Nah, ini sebagai tanda-tanda orang-orang yang dikasih mencapai puncaknya ibadah, dan supaya kemudian ready pula untuk diperkenan masuk lebih dalam lagi, terbuka ke arah kebatinannya. Untuk apa gunanya ngelakon ibadah tubuh ini? Supaya bisa meninggalkan masa lalu yang hidupnya itu untuk perbuatan dosanya. Secara raganya itu bisa menjadi layak melalui ibadahnya menghadap kepada Tuhannya. Maka ketika para hamba Tuhan melayani dalam memahami tentang tata cara ibadah, jadi untuk menjadi layak secara raganya ini masih membawa roh melayani tata cara ibadah. Puncaknya adalah seperti pada waktu Musa diutus, hamba Tuhan dan yang beribadah mengerjakan tanda sunatnya. Perjalanan salib mereka masih secara raga. Kemudian yang kedua, untuk bisa menembus batinnya, bahkan bisa mencapai puncak kebatinannya, itu hidup karena menjalaninya. Nah, melalui sarana apa ini? Kalau orang Kristen, pribadi tabiat jahat itu yang harus dikalahkan. Karena batin ini harus bersih. Jadi itu namanya perang salib, perang martir terhadap diri sendiri. Tapi yang disesatkan, jadi perang salib pun perang raga secara fisik. Itu karena pemahamannya cekak. Dari sini orang Kristen kehilangan timing untuk hal spiritualnya. Maka sebagai pemenang dari martir yang secara tepat ini, orang Kristen masih sempurna dalam kesaktiannya saja sudah bisa kontak, mempunyai jaringan network dengan Roh Kudus. Ketemunya itu nanti roh yang suci itu harus bersih. Kalau ketemunya itu roh iblis setan, nah itu kebatinannya tidak bersih, batinnya itu bisa mencapai puncaknya. Jadi bagaimana untuk membersihkan kebatinannya itu? Kalau di Kristen ada ayatnya, itu harus dihidupkan, dilakoni supaya Alkitab tidak hanya menjadi primbon. Nah, itu namanya hidup. Mari kita baca di Markus 7 ayat 20 sampai 23. Isi kebatinan yang harus dibersihkan itu, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, najis bagi orang Kristen itu begitu, sebab dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang itu. Jadi sebagai orang Kristen, untuk menjadi sakti secara dari luar dan dalamnya sampai kebatinannya itu menjadi punya network dengan Roh Kudus, selain tidak berbuat dosa, harus juga melakoni ayat yang ini untuk tabiatnya diperangi. Sebab itu yang diproses tidak lagi hanya dari iman, perbuatan melalui ibadahnya, namun selanjutnya yang dinilai adalah isi yang di dalam batinnya, apakah suci dan tulus. Dengan berjalan salib dibedah sehingga sampai berbuah-buah roh. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Sebelum batin ini diperhadapkan kepada Roh Kudus supaya diperkenan, oleh karena dia adalah terang sungguh dan dia adalah kebenaran, maka lebih dulu harus mengalahkan individualnya, mengalahkan tabiat kita itu, mengalahkan diri kita sendiri yang disebut sebagai sulung kakang ketuban. Kalau kita memperhadapkan sebelum dia dikalahkan, dia yang akan menuntut di hadapan Roh Kudus atas haknya untuk hidup, dan pastinya menolak karya salib, sebab yang akan menjadi sulung itu Yesus, sehingga akan terjadi pemberontakan yang dari dalam. Inilah yang menajiskan. Diperhadapkan kepada Roh Kudus, ada kejahatan, tidak ada batin kita yang menjadi tulus, ada tuntutan, suara protes, suara pemberontakan. Apa bisa diperkenan? Sehingga sebelum diperhadapkan itu harus dikalahkan. Perang ini yang disebut sebagai jihad, martir. Meskipun dunia ini bisa ditaklukkan di dalam beragama dan didukung bangsa-bangsa, tidak ada artinya di hadapan Roh yang kudus kalau tidak menjadi martir dan jihad. Karena musuh yang terkuat itu adalah diri kita sendiri, yaitu kakang ketubannya, itu sulung manusianya. Dialah Kain yang menerima perjanjian, tuntutannya itu sampai menembus arti kekal bagi Eloinya.
sebagai martir. Itulah pahlawan orang yang tulus batinnya, telah menjadi bersih suara batinnya, jauh dari tuntutan di dalamnya. Sebagai orang yang diperkenan mencapai puncak kebatinannya, sifat tabiatnya tadi jadi tulus seperti anak-anak kerajaan, seperti anak-anak yang baru lahir. Nah, bagi seorang indigo itu rugi kalau tidak bertemu dengan Yesus, kemudian melakoni perjalanan salib, karena sudah terlatih di dalam batinnya itu. Walaupun mereka itu bisa melihat setan dan roh-roh yang hidup di dunia ini, dia bisa melihat, tapi untuk bisa melihat roh yang kudus itu, dia tidak bisa melihat itu. Nah, ini ruginya. Maka masih belum selesai. Untuk menjadi sempurna harus diproses melalui kasih. Dan kasih itu ada 2 tingkatan. Sebab untuk mencapai tingkat kebatinan itu tidak cukup menjadi orang baik. Baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 3-8. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kasih itu apa sih? Baca di 1 Korintus 13 ayat 4-6. Kasih itu panjang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan pribadi, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena tidak keadilan. Nah, ini bukan kebaikan, tetapi dasar kasih seperti ini pun masih belum sempurna, karena ini kasih kepada sesama, belum kasih kepada Allahnya. Ketika selesai, barulah ngelakoni spirit yang ketiga, tahap yang paling akhir. Semakin halus, tidak kelihatan karena seperti tidak ada. Jadi sampai seperti moksa, karena hanya antara pribadi dengan Roh Kudus saja. Sehingga untuk ngelakoni masuk ke dalam proses tahap yang ketiga ini kurang berminat, jadi tidak setia untuk melakukannya. Itu yang namanya tidak tahan uji. Baca di Lukas 14 ayat 25-35. Kita bahas mulai yang ke-34, karena yang di atas itu sudah kita bahas di khotbah yang lalu. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, di sini yang dikatakan garam itu adalah firman. Firman untuk menggarami masakan. Dan masakan itu adalah pengalaman hidup kita yang beraneka ragam. Tapi kalau tidak diberi garam, masakan itu cemplang, maka orang tidak doyan. Ini hanya sebagai perumpamaan di dalam firman Tuhan itu. Yang harus kita pahami adalah yang dikatakan sebagai hidup itu yang berarti menuju makna kekal. Dan kalau masa kehidupan diisi dengan perkara dunia, kehidupan itu disia-siakan, tidak mempunyai citra hidup kekal, itu artinya tidak sesuai firman, maka tidak menjadi garamnya. Untuk hidup sesuai firman, harus menuruti perintah firman-Nya. Kalau sudah di dalam hal spiritual, itu harus mengalami pribadi dengan Gusti, Roh Kudus, bukan roh halus. Maka pengalaman itu akan menjadi hidup, menjadi garam, untuk menjadi teladan yang akurat dan benar. Nah, kalau pengalaman itu dari perintah untuk dikerjakan melalui orang yang tidak mempunyai pengalaman pribadi, menjadi seperti wayang kulit dan dalang, melakukannya di mimbar, hanya menarik untuk menjadi tontonan saja. Buktinya mana? Jadi harus mempunyai pengalaman pribadi sendiri untuk menjadi garam. Jadi Allahnya hanya menjadi cerita fantasi. Bagi orang Kristen, sampai hari ini, sampai detik ini, tidak sedikit yang berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan yang Roh Kudus itu hidup. Maka umat Kristen masih menerima pewahyuan, menghidupkan yang masih dikunci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sampai menjadi gamblang. Masalahnya ketika umat Kristus itu kebatinannya terbuka, yang sudah mulai diberi karunia, namun ada buah rohnya yang tidak matang, seperti naik turun gunung atau keluar masuk petilasan, tidak tinggal tetap manunggaling bersama menjadi bait bagi Roh Kudus. Pada waktu mendapatkan wahyu penglihatan itu, secara spontan sudah dibagi, diseringkan kepada jemaat secara umumnya dari pemahamannya yang tidak mendalam. Padahal ini wahyu.
masih perlu dikompliti sehingga wahyu itu tidak menjadi keprabon, kececernya di luar pemahaman tentang hal kerajaan kekal. Tidak direnungkan secara pemahaman yang benar, menjadi in-out pemahamannya tentang hal kerajaan kekal, bisa digenapi oleh orang-orang yang berkepentingan, maka itu jadi menyesatkan, semakin menjauh dari pemahaman hal kekal itu. Itulah yang menjadi penyebab kehilangan timingnya, menjadi santapan Bathara Kala. Diartikan oleh mereka yang tidak mendapat pewahyuan, namun didalami dan segera digenapi. Nah, terjatuhnya wahyu ini bisa digambarkan di dalam pewayangan kisah tentang para dewa dan dewi. Cerita Bathara Guru dan istrinya Dewi Uma waktu mengendarai lembu terbang Andini di atas laut itu, dan Bathara Guru terjadi nafsu birahi, maka benihnya itu jatuh di laut. Ketika benih yang jatuh di laut itu tertangkap oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, maka benih itu diberi kehidupan tanpa sepengetahuannya Bathara Guru, Dewa Siwa itu, dan menjadi seorang bayi yang diberi nama Bathara Kala. Berbentuk buto, namanya Bathara Kala itu berkuasa atas timing. Dia diberi perjanjian kalau mangsanya itu adalah orang hidup yang mempunyai kelemahan dan sudah dikodratkan untuk menjadi mangsanya, yaitu orang-orang yang terlahir tidak sesuai dengan timingnya, menjadi sasaran Bathara Kala ini, menjadi mangsanya. Itu terjadi perjanjian antara dewa-dewa. Nah, seperti yang menerima pewahyuan karena masih mempunyai nafsu, belum mengalahkan individu secara total, sehingga di dalam pewayangan diilustrasikan terjadinya seperti kisah para dewa dan dewi dan buto yang masih melahirkan nafsu, belum bisa menguasai diri, sehingga wahyu itu yang terjatuh tidak dikandung untuk dilahirkan sebagai pemahaman yang benar. Orang yang tidak tepat timingnya sudah dijadikan takdir kodrat menjadi mangsanya, sehingga para Bathara Guru ini, gurunya spiritual, para wali, para hamba Allah yang masih mempunyai nafsu dan ambisinya belum dikalahkan. Begitu pula sebagai para hamba Tuhan yang sudah menjadi Bathara Guru, jadi berputar-putar kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak tepat timingnya terhadap panggilan isinya itu, pemahamannya menjadi transaksi, menuntut Tuhan seperti haknya menjadi in and out, janji dan tuntutan. Nah, ini seperti sifatnya buto. Bathara Kala menuntut setelah ditangkap oleh yang lebih berpengalaman di dalam hal spirit dan kerohaniawan. Ketika pemahaman itu keluar, arti hidup dirubah menjadi perjanjian sesajen. Nah, ini jadi perjanjiannya diganti melalui perdebatan. Bathara Kala kalah sama dalangnya. Para dewa dan dewi pun kalah cerdik dengan dalangnya. Sebagai dalang yang sukses itu karena bisa menjiwai. Tapi bagi mereka yang tertuntut, yang menjadi mangsa Bathara Kala ini, diganti dengan kalau memberikan sesaji dirituali oleh dalangnya, maka bisa terlepas dari tuntutan Bathara Kala itu. Nah, ketika hamba Tuhan yang menerima pewahyuan ini, kalau bagi jemaatnya pemahaman tentang arti hidup kekal diganti dengan janji berkat-berkat yang setara dengan sesaji, pisang, kembang, tumpeng, sudah puas. Nah, apa bedanya dengan Bathara Kala? Maka kesaktian pun tidak berguna kalau tidak menjadi kelahiran akal budi sebagai manusia baru. Ya kalah sama dalang, harus takluk dengan perintah dalangnya. Ketika terjadi perang spirit itu, melakoninya perang kebatinan, sudah menjadi martir jihad, mengalahkan diri sendiri dulu. Perang secara roh itu sebagai pemenang, seperti di dalam Lukas 14. Segala sesuatunya itu harus dilepaskan, sebab kehidupan suaminya, orang tuanya, semua anak cucunya itu, mereka masing-masing kan mempunyai individual. Terlebih lagi jemaatnya yang beribu-ribu dan berjuta-juta, mereka itu masing-masing mempunyai kawulonya. Jadi seperti membawa berjuta-juta perkara dan persoalan, maka yang hilang menjadi mangsa, timingnya di hadapan Tuhan. Nah, kejadian ini pun terjadi, dialami oleh Musa, waktu Musa merasa mengasihi sesamanya, bangsanya. Bobot kasih secara iman perbuatan, belum secara akal budinya. Kasih yang masih cekak, sehingga waktu Musa dipanggil untuk berpribadi, setelah bergaul akrab dengan Roh Kudus di Gunung Sinai, turun gunung lagi, tidak tahan melihat bangsanya menyembah berhala. Baca di Keluaran 32 ayat
27-33. Tapi apa yang terjadi? Sangat drastis perubahannya. Berpisah sebentar dengan Allah, baru saja turun gunung langsung jadi buta. 3.000 dari bangsa itu yang dibunuhnya. Bangsa yang katanya dicintainya. Bahkan sampai Musa itu berani mempertaruhkan arti hidupnya untuk menggantikan bangsanya ini. Melihat bangsanya menyembah berhala, tidak setia menanti kembalinya Musa, emosinya meledak. Secara spontan dibantingnya tabut tulisan Allahnya itu. Musa menang atas dunia, tapi kalah terhadap dirinya sendiri. Sebab itu apa yang dikatakan dari mulut secara iman itu mudah. Walaupun dunia ini bisa ditaklukkan, tetapi kalau individualnya itu tidak digalakkan sebagai martir dan jihad, maka tidak akan mengalami pemahaman secara benar. Begitu juga yang terjadi dengan Rasul Paulus ketika suatu kali berkata, mau rela jauh dari Kristus demi bangsanya. Saat itu Rasul Paulus belum terjadi kasih sempurna, sebab Rasul Paulus belum menjadi martir. Coba kita bayangkan, seandainya kita mempunyai anak yang kita larang untuk berpacaran dengan seseorang itu, lalu anaknya ngomong, aku lebih baik kehilangan papa atau mama daripada harus disuruh berpisah dengan kekasihku. Betapa sakitnya sebagai orang tua mendengar seorang anak yang berkata seperti ini. Ini membuktikan bahwa anak itu belum mengasihi orang tuanya, dan itu masih terjadi sebagai makna cinta, tetapi yang berbeda 180 derajat ketika para rasul mengalami berjalan di dalam salibnya secara tubuh jiwa, sehingga kasihnya menjadi sempurna. Rasul Paulus pun tidak berdalih untuk bangsanya lagi, menyerahkan nyawanya bagi Kristus. Tidak ada lagi yang menyangkal. Bahkan Stefanus, rohnya melihat kemuliaan Kristus. Apa sih kemuliaan Allah yang dilihat Stefanus sehingga bisa menjadi kuat sampai menghantar kepada garis finish kemenangan? Baca di Yeskiel 1 ayat 1-28. Stefanus dan para rasul itu melihat kemuliaan seperti yang dilihat oleh Yeskiel. Dan bagaimanakah Yesus sampai dimuliakan? Dari wajah-wajah mereka itu menggambarkan sifat hati kasih manusia seperti Yesus, menggambarkan mempunyai pandangan yang tajam seperti Raja Wali, dan menggambarkan seperti singa berwibawa, tidak gentar dalam imannya, dan menggambarkan wajah seorang pelayan hamba Tuhan yang seperti lembu. Ini adalah ekspresi dari wajah-wajah yang memuliakan Tuhan. Inilah kesempurnaan yang ada pada manusia yang lurus dan tulus dalam mengikut Tuhan. Ketika di dalam bagian bawah gerakannya itu, sayapnya ke atas dan untuk menutupi tubuhnya. Ke atas itu tidak mengembangkan ke kanan kiri muka belakang, tidak berkembang sebagai gereja dan sinode. Namun perkembangannya itu bertujuan kepada pusat pusaran arti hidup roh di atas, yaitu yang bermakna kekal. Maka sayap yang menutupi tubuhnya itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak ada bagian bagi dirinya sendiri. Ketika gerakan langkah kakinya itu tidak pernah berbelok ke samping, ke kiri atau ke kanan, perjalanannya itu lurus, tidak mempunyai motivasi dan kepentingan, tidak nyandet tersendat-sendat, mampir berdali-dali untuk kepentingan. Sehingga di tengah-tengahnya itu gerakan roda berputar terus, bukan karena ambisi, tapi karena mengikuti gerakan rohnya, berputar terus. Maka sebagai pengikut Kristus tidak ada kepahitan, tidak ada tuntutan tentang janjinya. Nah, itulah arti Tuhan dimuliakan pada seseorang ini. Nah, seperti yang kita bahas di depan tadi itu, akan menjadi gamblang. Berjalan secara tahap seperti itu tidak akan gugur di tengah jalan andai wahyunya tidak ditangkap untuk kepentingan. Jadi seperti Abraham, terjadi benihnya jatuh jadi 4 kuda-kuda yang berperkara di dunia sampai akhir zaman ini, menjadi masalah bagi keturunan, bagi orang beriman, bagi beragama, dan bagi orang yang hendak menjadi umat Tuhan pun terkena dampaknya. Maka siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar, dan siapa yang mempunyai mata, hendaklah ia melihat, supaya di akhir hidupnya tidak menjadi sia-sia.
Amin.